Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarrom Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya takdimi, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Dan yang saya hormati Ibu Hayatul Millah SEIMM dan Ibu Cici Widya Prastiandari MM selaku dosen pembimbing 1 dan 2 yang telah mengarahkan dan membimbing saya untuk menulis skripsi ini sampai selesai. Dan yang saya cintai, keluarga saya, dan tak lupa perkenalkan, nama saya Irfan Maulana Aksan dari Prodi Ekonomi Syariah. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan penelitian dari tugas akhir saya yang berjudul Evaluasi Kelayakan Finansial Usaha Peternakan Ayam Broiler selama 12 masa periode. Latar belakang pemilihan judul. Potensi usaha ayam ini memiliki potensi besar di Indonesia. Dengan permintaan pasar yang terus meningkat, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan produksi ayam broiler tertinggi dengan populasi ayam sebanyak 552.556.050 ton. Dibandingkan dengan jenis unggas lainnya, ayam broiler merupakan salah satu jenis unggas di mana masa produksi itu lebih cepat dan bisa dipanen dengan masa yang singkat. Dengan hal tersebut, banyak peternak yang ada di Indonesia, terutamanya di Probolinggo, itu tertarik untuk memproduksi ayam broiler tersebut. Tetapi, dari tahun ke tahun, khususnya di daerah Probolinggo, terdapat penurunan usaha dalam ternak ayam broiler. Perkembangan usaha ternak ayam broiler di Probolinggo mengalami penurunan pada tahun 2022. Total ayam diproduksi di Probolinggo sebanyak 4.674.976 ekor. Sementara pada tahun 2023, jumlah ayam yang diproduksi menurun menjadi 4.273.819 ekor. Nah, penurunan ini menunjukkan adanya permasalahan dalam usaha ini, baik dari aspek perawatan, performa, keuangan, maupun faktor lainnya. Salah satu pelaku utama di Probolinggo yaitu Sevi Cendana Farm Indonesia yang memiliki ternak ayam broiler di beberapa tempat, yaitu di Desa Dandang, Matekan, Gending, dan Puspan. Nah, kali ini penelitian ini dikhususkan di Desa Dandang dengan populasi ayam 24.000 ekor. Dalam masa produksi, pemeliharaan ayam broiler di unit kandang Dandang ini masih mencapai 12 masa periode. Usaha peternakan ayam broiler memiliki prospek yang cerah, namun tetap menghadapi berbagai tantangan dalam menjamin kualitas ayam seperti yang telah diterapkan oleh perusahaan. Hal ini juga membutuhkan modal yang sangat besar. Apalagi CV Cendana Farm Indonesia membangun kandangnya itu menggunakan sistem kandang closed house, yang mana itu akan menghabiskan modal yang sangat besar. Dengan adanya modal yang besar, pasti ada yang namanya risiko yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan. Risiko yang sering dihadapi yaitu kerugian. Maka dari itu perlu diadakan analisis kelayakan usaha. Kelayakan usaha peternakan ayam broiler bisa diteliti dengan beberapa macam aspek, yaitu aspek finansial dan sosial dan lingkungan. Aspek finansial menjadi faktor penting yang harus dikedepankan agar terhindar dari masalah keuangan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha peternakan ayam broiler, karena perusahaan mengeluarkan begitu banyak modal untuk membangun bisnis tersebut dan pada akhirnya keuntungan yang akan dia dapat tidak ada. Maka dari itu perlu diadakannya analisis kelayakan usaha dari segi aspek finansial. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dari penelitian ini terdapat dua. Yang pertama yaitu bagaimana perbandingan antara penerimaan biaya produksi dan laba yang dihasilkan oleh CV Cendana Farm Indonesia selama 12 masa periode panen dengan populasi ayam sebanyak 24.000 ekor. Yang kedua, apakah usaha peternakan ayam broiler di CV Cendana Farm Indonesia ini layak secara finansial untuk dilanjutkan berdasarkan pertimbangan NPV, IRR, PIPP, dan BEP.
Sedangkan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui perbandingan biaya produksi, penerimaan, dan laba. Nah, dari segi biaya produksi dan penerimaan, itu lebih besar mana? Total yang didapatkan oleh perusahaan, apakah biaya produksi atau penerimaan yang didapatkan oleh perusahaan? Maka dari situ, itu akan mengetahui laba yang akan didapatkan oleh perusahaan itu menguntungkan atau rugi. Dan yang kedua yaitu untuk mengevaluasi kelayakan usaha berdasarkan perhitungan NPV, IRR, PIPP, dan BEP. Itu layak apa tidak untuk dilanjutkan usaha tersebut. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian kali ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagi perusahaan, bagi peneliti, dan bagi masyarakat. Bagi perusahaan, memberikan gambaran yang jelas mengenai kelayakan finansial usaha peternakan ayam broiler di CV Cendana Farm Indonesia. Dan akhirnya, perusahaan akan mengevaluasi apa saja yang menjadi faktor kerugian tersebut yang menjadikan faktor layak atau tidaknya usaha ini. Seperti itu. Untuk bagi peneliti, akan memperoleh wawasan mendalam mengenai faktor yang mempengaruhi kelayakan finansial dalam usaha peternakan ayam broiler. Jadi, hal itu akan menjadi pembelajaran untuk meneliti kalau peneliti akan membuka usaha juga. Bagi masyarakat, memberikan gambaran kepada para masyarakat yang juga ingin merintis usaha ternak ayam broiler. Seperti itu. Kajian teori, studi kelayakan usaha. Definisi studi kelayakan usaha adalah proses analisis untuk menilai sejauh mana suatu bisnis diterima, berjalan dengan baik, dan memberikan keuntungan dalam jangka waktu panjang. Untuk memulai bisnis, maka itu dinamakan analisis studi kelayakan usaha. Sedangkan kalau bisnis itu sudah berjalan, maka dinamakan evaluasi. Tujuan dari studi kelayakan bisnis yaitu untuk mengevaluasi apakah suatu usaha layak dijalankan berdasarkan berbagai faktor seperti pasar, keuangan, teknis, dan lingkungan. Kemudian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menyajikan data keuangan usaha dalam periode tertentu, memberikan gambaran kondisi keuangan kinerja dan arus kas. Seperti kita akan mengetahui penerimaan yang akan diperoleh sama perusahaan, biaya produksi yang dikeluarkan, dan laba. Kemudian evaluasi finansial yang meliputi biaya produksi, penerimaan, dan laba. Biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang berhubungan dengan kegiatan produksi, yaitu biaya yang muncul dalam proses pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi, hingga produk tersebut siap untuk dipasarkan. Untuk menghitung total biaya produksi bisa menggunakan rumus TC sama dengan TFC ditambah TVC. Nah, di mana TC merupakan total cost, TVC total variable cost, dan TFC merupakan total biaya tetap. Selanjutnya penerimaan. Penerimaan merupakan hasil dari jumlah barang yang dijual yang juga didapat dihitung sebagai hasil perkalian antara jumlah barang dengan harga per unit yang dijual. Penerimaan ini bisa dihitung dengan rumus TR sama dengan P dikali Q, di mana P merupakan harga ayam dan Q merupakan jumlah ayam. Kemudian laba. Laba merupakan total penerimaan yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Perusahaan yang menginginkan laba maksimal akan membuat keputusan secara marginal, di mana perusahaan akan menyesuaikan variabel-variabel yang dapat dikendalikan untuk mencapai laba yang optimal. Laba dapat dihitung dengan rumus berikut. I sama dengan TR dikurangi TC, di mana I merupakan keuntungan, TR penerimaan, TC total biaya. Kemudian evaluasi kelayakan finansial yang meliputi perhitungan NPV, IRR, PI, PP, dan BEP. NPV merupakan Net Present Value. Net Present Value adalah nilai yang dihitung dengan faktor diskonto tertentu yang diharapkan dari arus kas suatu proyek. NPV dapat bernilai positif maupun negatif. Nilai sekarang bersih pada suatu proyek memberikan ukuran nilai bersih dari proposal investasi dengan menggunakan nilai uang saat ini. Rumus NPV adalah NPV Sigma N T sama dengan 0, RT dibagi 1 ditambah I pangkat T. Keterangannya yaitu RT merupakan arus kas bersih pada waktu tertentu, I merupakan diskon faktor, N merupakan periode terakhir aliran kas yang didapatkan. Kemudian IRR merupakan Internal Rate of Return. IRR adalah tingkat penghasilan atau bisa disebut dengan Investment Rate, yang menggambarkan tingkat keuntungan dari proyek atau investasi dalam persen pada angka NPV sama dengan 0. Rumus perhitungan IRR yaitu
IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 dikurangi NPV2 dikali I2 dikurangi I1. Keterangannya adalah I1 merupakan diskon rate yang menghasilkan NPV positif, I2 diskon rate yang menghasilkan NPV negatif. Selanjutnya PI. PI merupakan profitabilitas indeks. Rumus yang digunakan dalam menghitung profitabilitas indeks ini yaitu PI sama dengan penerimaan ditambah pengeluaran. Penerimaan ini merupakan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa depan. Untuk pengeluarannya yaitu nilai sekarang dari investasi. Jadi, PI ini jika nilainya lebih besar dari 1, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Sedangkan PI itu kurang dari angka 1, maka usaha tersebut tidak layak untuk dijalankan. Kemudian PP. PP merupakan payback period. Payback period merupakan teknik untuk menilai jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Jadi, rumus ini tuh bisa menggunakan payback period sama dengan N ditambah A dikurangi B dibagi C dikurangi B dikali 1 tahun. Nah, N itu merupakan tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum dapat menutupi investasi awal. A merupakan jumlah investasi awal, B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, C jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N1. Jadi, konsep dari payback period yaitu periode pengembalian lebih cepat itu layak. Jika periode pengembalian lebih lama itu tidak layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan proyek, maka periode pengembalian yang lebih cepat yang dipilih. Kemudian BEP yaitu break even point. Break even point bertujuan untuk mengetahui berapa lama usaha akan mengalami titik impas atau usaha yang dijalankan tidak mengalami untung dan tidak rugi. BEP ini bisa dihitung menggunakan rumus BEP sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurangi total biaya variabel dibagi total hasil penjualan. Metode penelitian. Nah, kali ini penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk populasi dan sampel populasinya yaitu peternakan ayam broiler di CV Cendana Farm Indonesia, kandang dandang, dan sampelnya merupakan laporan keuangan ayam broiler unit dandang selama 12 masa periode panen. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama data primer yaitu melakukan dengan wawancara, sedangkan data sekunder yaitu melihat dari laporan keuangan. Jadi, data akan dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi kelayakan usaha ayam broiler. Proses analisis dilakukan melalui pengumpulan data keuangan, penghitungan indikator finansial, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian analisis data dan penarikan kesimpulan. Analisis data kali ini yaitu menggunakan indikator finansial seperti NPV, IRR, PI, PP, dan BEP. Hasil perhitungan akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian tersebut. Kemudian penarikan kesimpulan yaitu keputusan akhir mengenai kelayakan usaha ayam broiler didasarkan pada gabungan dari jawaban rumusan masalah. Setiap indikator dianalisis secara terpisah untuk menilai kelayakan usaha dari berbagai sudut pandang. Berdasarkan hasil penelitian, keputusan akhir mengenai kelayakan usaha ayam broiler akan didasarkan pada gabungan dari jawaban rumusan masalah. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.